Jadi guys, agenda insan hari itu ngompos ya guys ya. Komposan terakhir untuk pesanan 2000 log ini mungkin jadinya sekitaran 900 lah, 800-an lah. Nah, banyak yang menyepelekan tentang masalah pengomposan ini guys ya. Padahal bahaya sekali guys di sini. Nah, di video kali ini mau insan bahas masalah apa saja sih manfaat ataupun fungsi dari proses pengomposan ini. Jangan dilewatkan. Tonton terus videonya sampai habis. Untuk berketu balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, kembali lagi di Sentra Roma Jamur Instan Serbelawan, channel inspirasi motivasi dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol santai nih guys, masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, sekali lagi Instan ingatkan untuk subscribe karena banyak manfaat, banyak keuntungan, banyak kegunaan. Kalian subscribe, kalian nonton video Instan, mudah-mudahan tambah bendahara ilmu kita bisa saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu tentang masalah budidaya jamur tiram guys. Nah jadi seperti di awal mukodimah video guys ya, di belakang ini baru selesai komposan Insan dari jam 7 mulai sampai jam 8, 9, setengah 10, 2 jam setengah Insan mengompos sambil mindah-mindah kamera kalau nggak fokus. Tapi kalau fokus sih biasanya cuma 2 jam lah ya guys ya. 800 komposan, 800 backlog, 2 jam selesai tuh, bayangkan ya guys ya, sendirian. Tapi karena ala bisa, karena biasa tadi guys. Nah kebiasaan itu yang membuat kita bisa, membuat kita santai, membuat kita enjoy. Yang penting kita menikmati pekerjaan itu. Jadi walaupun terlihat berat, terlihat ya capek, tapi kalau kita nikmati ya nggak terasa ya guys ya. Kerjain aja pelan-pelan, lama-lama siap. Nah jadi masuk ke tema video kita ya guys ya. Di video tadi awal Insan udah bilang mau memberitahu manfaat ataupun apa sih tujuannya di kompos medianya ini. Nggak langsung diisi aja biar lebih cepet, biar lebih praktis, nggak pakai nunggu besok-besok, lusa-lusa, nggak capek-capek balik-balik. Nah seperti itu ya guys ya. Nah di sini Insan mau menjelaskan bahwa ya, ada juga sih guys yang udah senior-senior, yang udah pro mungkin dalam pembuatan backlog, mereka udah mahir, jadi udah nggak pala kompos-komposan lagi, udah langsung diisi. Nah nggak apa-apa juga sih guys ya, tapi untuk pemula nih guys ya, Insan sarankan lah coba lagi kita ikuti step by stepnya, karena Insan aja yang udah bertahun-tahun itu masih Insan menggunakan metode ini gitu ya guys ya. Jadi kenapa kalian yang pemula itu malas ngompos gitu ya guys ya, karena memang manfaatnya ada, tujuannya ada. Jadi apa salahnya kita kerjakan ya, hanya cuma 2 jam ya guys ya. Kalau kalian cuman sedikit, mungkin salahkan 200 atau 300 log ya, mungkin setengah jam selesai lah ya guys ya. Nah jadi manfaat yang pertama langsung aja lah ini guys ya. Manfaat yang pertama itu sebagai proses sterilisasi awal. Nah itu dia guys ya, yang pertama ini kan Insan belajar juga ya guys ya. Dulu tanyalah sama Mas Insan, Pak kenapa sih harus dikompos, tujuannya apa. Nah jadi udah Insan dapatkan ilmunya, Insan bagikanlah kepada kalian. Yang pertama itu katanya proses sterilisasi awal, karena kan saat proses pengomposan itu media udah tercampur dengan kapur dan dedek, otomatis dia terfermentasi, terkompos, dan suhunya itu pasti meningkat di bagian tengahnya guys. Nah jadi itu adalah proses sterilisasi awal untuk mematikan setidaknya ada 25-30% bakteri guys ya, bakteri ataupun virus-virus jamur liar, spora-spora jamur liar yang terkandung di dalam kayu itu guys. Nah itu dia manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua adalah sebagai proses pelapukan alami di awal ya guys ya. Nah jadi kan kalau serbuk kering ataupun serbuk baru datang itu kan ya cuman kering aja dia guys. Nah jadi dengan proses pengomposan ini kita membantu proses pelapukannya itu supaya bisa lebih cepat. Dan kalau udah lapuk, otomatis si miselium jamur tiram ini dengan mudah akan melahap serbuk kayunya itu guys. Nah itu dia poin yang kedua ya guys ya. Kemudian poin yang ketiga, apa sih tujuannya dilakukan proses pengomposan ini? Benarnya adalah untuk pencampuran media yang lebih rata guys. Kalian lihat di belakang Insan itu medianya masih ada yang menggumpal ya guys ya, karena Insan kan nggak biaya guys ya. Nanti akan Insan berikan juga di video ini juga apa sih kesalahan-kesalahan dalam proses pengomposan itu. Nah tapi yang ini kita lanjutkan dulu ya guys ya. Jadi sebagai proses pencampuran media supaya lebih tercampur lagi, lebih bagus lagi, lebih rata lagi. Komposan ini kan besoknya itu sebelum kita isi kita aduk lagi ya guys ya, kita aduk, kita balik. Nah jadi itulah sebagai proses pencampuran lagi, jadi 2 kali campur guys.
Berbeda dengan kalau kalian punya mixer ataupun yang pencampuran yang mesin lah ya guys ya. Nah itu mungkin bisa lebih tercampur. Tapi kalau untuk pencampuran manual, proses pengomposan ini sangat berguna untuk mencampurkan media supaya lebih bagus lagi guys pencampurannya. Keempat adalah untuk mengatur pH ataupun mengatur kadar airnya guys. Nah jadi buat teman-teman pemula nih guys yang biasanya airnya kelebihan atau kekurangan, nah itu bisa kita tandai atau bisa kita pelajari dengan proses pengomposan ini guys. Nah jadi kalau di insan sih awal-awal itu insan banyakin aja airnya. Nah kemudian kan dalam proses pengomposan itu akan terjadi penguapan. Nah dengan cara itu dia akan stabil sendiri pH-nya. Jadi tinggal kita aduk aja bagian yang basah dengan yang stabil, maka itu udah jadi campur semua guys ya, jadi rata semua pH-nya. Ataupun airnya, keasamannya, semua itu udah campur rata. Nah jadi kalau dari versi insan sih itu guys ya, empat manfaat proses pengomposan yang nggak akan mungkin insan tinggalkan, walaupun ya mungkin nanti udah pakai anggota, pakai orang, pakai mesin, ya tetap insan lakukan proses pengomposan ya guys ya. Karena ya master kita juga masih mengompos. Nah, mungkin beda lah kalau misalkan yang mereka nggak tahu ataupun mereka males ataupun mereka mau cepet, ya silakan aja ya guys ya. Jadi ini tergantung kalian mau pakai cara yang mana, mau pakai proses pengomposan atau pakai proses langsung, itu udah bebas ya guys ya. Yang penting saya sampaikan ilmunya, tujuannya apa proses pengomposan ini dan gunanya apa. Nah itu dia guys. Nah kemudian pembahasan yang kedua adalah masalah dari apa sih kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan dalam proses pengomposan tersebut guys. Jadi banyak ya guys ya yang melakukan kesalahan. Masuk insan dari dulu insan waktu proses pembelajaran juga banyak melakukan kesalahan. Jadi kesalahan-kesalahan itulah yang insan tanyakan, kemudian dikoreksi oleh master-master insan, kemudian insan bagikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman yang melakukannya bisa belajar dan nggak melakukannya lagi lah ya guys ya. Karena kan di channel ini kita sama-sama belajar. Nah jadi kesalahan yang pertama yang biasa dilakukan oleh petani jamur atau produsen backlog dalam proses pengomposan ada tidak diayak ya guys ya. Serbuk awalnya itu tidak diayak. Jadi walaupun insan sih tidak diayak ya guys ya, tapi kan insan ini memberikan ilmu untuk pemula, karena dulu insan selama lebih kurang 4 tahunan itu selalu diayak sampai insan tahu kadar pH yang tepat itu seberapa, baru insan coba eksperimen tidak diayak bagaimana. Nah seperti itu guys ya. Dan alhamdulillah baru udah bisa lancar ya guys ya, walaupun awal-awal masih berantakan, ada yang kering, ada yang basah, ada yang ringan, ada yang berat. Nah jadi untuk pemula insan sarankan diayak dulu guys, walaupun serbuknya terlihat halus, tapi bagian-bagian yang menggumpal itu dia tidak bisa campur dengan air, kemudian tidak bisa terkena nutrisi juga, kemudian pH-nya nanti bisa kering. Nah jadi banyak kelebihan dengan diayaknya ini ya guys ya. Jangan ditiru insan ya guys ya. Kalau insan karena memang udah bukan berarti hebat, tapi memang karena udah sering, udah hafal bagaimana tekstur pH-nya, bagaimana tekstur kebasahannya. Jadi ya alhamdulillah walaupun nggak diayak aman. Tapi buat teman-teman ini pemula yang baru belajar buat log, insan sarankan diayak dulu guys. Diayak ini banyak fungsinya kok guys. Memang ya sedikit tambah lah kerjaannya, tapi ya bagus lah guys ya, banyak kegunaannya. Nah makanya diayak dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, malas membalik komposan ya guys ya, malas membalik ataupun membalik media. Jadi proses pengomposan ini harus dibalik ya guys ya, artian diaduk lagi 2 atau 3 kali adukan supaya memang yang bagian tengahnya ini yang panas bisa keluar, kemudian bagian luar yang belum terkena proses fermentasi, proses pengomposan itu bisa masuk ke dalam. Nah jadi seperti itulah tujuan proses pengomposan. Jadi jangan hanya ditimbun seperti ini ya guys ya. Ini kan nanti sore insan balik, kemudian besok pagi dibalik lagi, kemudian saat mau diisi dibalik lagi gitu guys. Jadi memang harus dibolak-balik ya guys ya. Karena memang medianya itu butuh diaduk. Beda dengan kalau teman-teman pakai mixer tadi guys. Kalau pakai mixer kalian menggunakan proses pengomposan juga insan sarankan itu dibalik guys. Karena ya memang bagian dalamnya itu kalau nggak dibalik akan asam, fermentasi akan asam. Kalian bisa rasakan lah, di aromanya itu bisa lebih asam lah, bau asam. Makanya kalau nggak dibalik, bagian asamnya itu bisa menyebabkan kegagalan ya guys ya. Nah kemudian yang ketiga, kesalahan yang dilakukan dalam proses pengomposan ini biasanya ya guys ya, dalam proses pengemasannya lah. Dalam proses pengemasannya bagian yang menggumpal itu nggak dihancurkan. Nah itu adalah sebuah kesalahan. Biasanya ini untuk si pengisi lah, entah kalian mengisi sendiri, entah kalian menyuruh orang lain, itu bagian yang menggumpal itu harus
dihancurkan dulu guys, supaya bisa dicampur dengan media yang baru ataupun yang basah. Nah, karena kalau tidak dihancurkan, media yang kering itu nanti akan tetap kering sampai di steam, sampai ditanam bibit, ya dia akan tetap kering. Makanya kalau insan asal mengisi, asal masuk orang ngisi, orang kerja ngisi tuh, bibit itu selalu insan rewel bibit dihancur, dihancur. Karena kan nggak semua bisa kita hancurkan. Walaupun kalian menggunakan proses pengayaan, tapi saat dia dicampur air pasti akan ada media yang menggumpal. Nah, jadi yang menggumpal itu memang harus dihancurkan, entah itu yang basah, entah itu menggumpal kering. Nah, jadi kan kalau dihancur dia akan tersatu lagi, jadi pH-nya tidak berantakan gitu ya guys ya. Nah, jadi mungkin itulah 3 kesalahan saat proses pengomposan biasanya dilakukan oleh pemula sih. Saran-saran insan ini boleh dikerjakan, boleh tidak, yaitu terserah kalian ya guys. Insan hanya membagikan ilmu yang insan dapat. Semoga bermanfaat videonya. Insan mohon bantu like-nya supaya insan lebih semangat lagi membuat video. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Jangan lupa join juga di TikTok insan ini guys, supaya kalian bisa mendapatkan informasi-informasi harian masalah budidaya jamur tiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.